kita sudah benar. Makanya saya bilang saya dukung Bapak. Jalur kita sudah betul. Yang namanya kehidupan ekonomi meskipun belum berjalan secara penuh dapat dilakukan. Saya yakin itu. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Penanganan COVID yang cepat itu dengan kepemimpinan Bapak Presiden. Jadi dipimpin dari pusat menggunakan TNI Polri. Kalau ini menggunakan yang dari bawah, ini tidak terjadi, Pak. Karena kita sudah mencoba yang namanya PSBB. Harus kita dukung penuh dan masa-masa yang paling sulit menurut saya sudah teratasi, Pak. Pelibatan vaksinasi masyarakat, organisasi itu sangat efektif. Pemerintah bekerja dengan partai, dengan ormas, dengan kaum muda, dengan kampus, itu luar biasa. Secara jujur kami mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan. Merasa berbangga hati atas seluruh jerih payah kerja keras yang telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi beserta dengan seluruh jajaran kabinetnya dalam penanggulangan masalah COVID ini. Masalah ekonomi tidak ada pertumbuhan pun. Menurut saya sudah satu kemenangan bagi kita sebagai satu bangsa dalam menghadapi permasalahan seperti ini. Jadi saya kira kita sudah on the right track. Tidak ada negara manapun yang punya resep yang benar. Yang penting adalah prosesnya benar. Dan kita sudah dinilai prosesnya benar. Udah excellent, Pak. Kata kuncinya Indonesia itu gotong royong, yaitu. Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dan Bung Rocky Gerung. Ini selalu ada kebahagiaan tersendiri setiap kali bisa menyapa Anda semua. Karena artinya apa? Karena artinya kami berdua tetap sehat walafiat dan kami juga berharap Anda semua sehat walafiat. Gitu juga ya, Bung Rocky ya. Ya, itu modal dasar kita untuk mempersiapkan endgame. Orang bilang modal dasar pembangunan ini modal dasar endgame. Nah, ngomong-ngomong soal endgame ini, saya jujur sampai sekarang jadi agak bingung gitu dengan fenomena kemarin ketika Presiden Jokowi bertemu dengan para pemimpin ketua umum partai koalisi, karena kan videonya sendiri itu agak terlambat ya diedarkannya. Pertemuan tanggal 25, tapi dipublish di akun channelnya YouTube Sekretariat Presiden itu tanggal 28, 3 hari sebelumnya. Saya mikir-mikir apakah ini khawatir kayak kejadian di Kalimantan Timur lagi ya, ada kebocoran soal mereka para petinggi menyerobot vaksin nakes atau ada hal-hal lain gitu. Tapi yang muncul kemudian itu sangat menarik adalah puja-puji. Dan saya membaca di media bahkan dimunculkan dianggap bahwa ini Pak Prabowo sudah kelasnya sampai dengan ngabalin. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Pada akhirnya semua mengalami ngabalinisasi. Kan juga agak ajaib, mungkin pasti diedit dulu kan, ada aja yang nggak mulus itu bocoran kecil tuh. Mungkin ada seseorang ngasih sinyal supaya naikin pujiannya. Itu diedit karena bisa aja kameranya bocor kan. Tetapi itu juga agak ajaib. Kan itu sama seperti satu keluarga saling memuji tuh, bapaknya muji anaknya, anaknya muji ibunya, ibunya muji bapaknya tuh. Jadi ngapain itu puji-puji? Kan nggak mungkin di depan presiden orang mengucapkan hal yang tidak menyenangkan kuping presiden kan, kecuali orang nekat karena ingin cepat-cepat keluar dari kabinet. Jadi kumpulan pemimpin partai kemarin itu nggak ada poin sama sekali, karena itu di depan presiden dipuji-puji itu. Begitu dia keluar, mungkin wartawan bertanya, kalian tahu nggak bahwa epidemiologis menganggap bahwa Indonesia itu tidak mampu untuk menyelesaikan soal pandemi. Jadi kelihatan bahwa ini semacam arisan yang agendanya udah diatur supaya nanti saling puji barang yang lagi mau dilelang di arisan ya. Padahal barangnya sebetulnya
udah rongsokan tuh. Yang sana bilang, oh ini barang bagus nih, itu dinaikin harganya tuh. Itu yang terjadi itu. Nah, buruknya begitu. Jadi istana itu nggak punya alat pembanding lagi untuk mengetahui bahwa sebetulnya sang raja tidak lagi berbusana, tapi terpaksa punakawan-punakawan harus memuji-muji. Kira-kira begitu, di zaman dulu begitu Ya, ya. satirnya tuh. Ya, nah ini kan agak aneh gitu ya, karena dalam situasi semacam ini dan bukan hanya kita deh, dunia internasional kan juga sudah punya penilaian sendiri mengenai bagaimana penanganan pandemi di Indonesia yang dinilai salah satu yang terburuk di. Ya agak ajaib sebetulnya. Ya, itu. Nah, tiba-tiba kan muncul ini dan seperti sebuah kur gitu, bahkan termasuk Bu Megawati yang sebelumnya secara tersirat mengecam pemerintah karena menyatakan bahwa harusnya Presiden Jokowi yang memimpin sendiri, itu kan artinya ada penilaian buruk tentang itu, juga sama-sama memuji gitu. Ya ajaibnya juga Presiden Jokowi mestinya bilang, bukannya kemarin bilang saya gagal, kan kalau begitu lebih enak kan bercandanya. Tapi bagian itu mungkin di edit. Jadi agak mengherankan Ibu Mega kalau istilah zaman dulu tinta yang ditulis untuk mengkritik Jokowi aja belum kering, sekarang dia udah puji-puji Jokowi. Ini menimbulkan keanehan aja dan orang menganggap bahwa kalau begitu ada janji baru dari Jokowi itu supaya kalau reshuffle nanti Ibu Mega dapat tambahan 2. Kalau Pak Prabowo mungkin ada 1 lagi ditambahkan di situ tuh. Jadi semua soal itu yang terlihat sebetulnya dalam pertemuan tadi. Pertemuan kemarin itu tuh. Dan bahkan itu biasa aja, mestinya online aja kan baru waktu itu. Kenapa mesti ditunggu 3 hari diedit dulu baru disiarkan resmi melalui situs kepresidenan, kantor presiden. Itu artinya beritanya udah basi sebetulnya. Nah, berita udah basi tiba-tiba muncul puji-pujian, itu artinya yang basi itu baru habis diawetkan lagi itu. Atau dikeluarin racunnya sehingga dianggap ya ini membuktikan bahwa kabinet utuh. Iya, itu kabinet utuh, sementara di Kementerian Keuangan kita tahu terus bagaimana Sri Mulyani ngeluh terus tuh, ini nggak habis-habis ini COVID nih, berapa lagi yang mesti gue utangin supaya dana COVID itu masih bisa tumbuh tuh. Jadi kontrasnya begitu kan. Kita tidak melihat satu orkestrasi dengan satu dirigen di situ. Ya. Nah itu tadi karena Anda tadi menyinggung soal utang, saya jadi berpikir gini, kan konteksnya jelas ini bahwa dalam situasi sekarang ini kita tahu ya memang kondisi Jakarta dan beberapa daerah di Jawa mulai membaik, tapi di daerah mulai meningkat. Pak Luhut sendiri menyatakan bahwa jangan kaget kalau dalam waktu 10 hari ke depan ini akan naik lagi angka COVID, karena tapi menurut beliau itu karena tabulasi yang baru diselesaikan gitu. Tapi apapun itu kan angkanya akan naik. Dan kedua tadi itu dari tengah situasi kemungkinan Indonesia gagal bayar gitu, karena kelihatannya udah kalau kalkulasi dari mana-mana, apalagi Bu Sri Mulyani kan sudah bilang bahwa ya kita bisa bayar utang kalau rakyatnya bayar pajak gitu kan. Padahal kita selama ini juga semua kan kita bayar pajak, beli apa-apa, beli PPN, PPH, kita selalu bayar pajak. Nah itu yang jadi saya agak sampai sekarang saya terheran-heran apa sebenarnya yang terjadi. Dan kedua yang saya pikir, apa ini kan biasanya dalam situasi yang yang buruk itu kita kan selalu menyatakan yang baik-baik saja kepada seseorang gitu ya, untuk membesarkan hati seseorang kan begitu. Ini artinya Presiden Jokowi nggak punya kuping lain, itu kupingnya cuma itu yang dipakai untuk mendengarkan pujian. Dia nggak punya peralatan lain untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Apalagi ini yang memuji ini kan ketua-ketua partai sebetulnya kan. Dia memang nggak ngerti soal pandemi. Lain kalau yang muji itu 2 orang dokter cerdas misalnya, Dokter Pandu dan Dokter Diki misalnya dari Griffith University itu. Itu baru kita tahu bahwa oh berarti ya pujiannya bagus. Atau Pak Prabowo atau Erlangga refer ke hasil kajian, bukan sekedar ingin menyenangkan presiden. Kan ini soal kajian akademis. Kan orang nggak bisa bilang pandeminya bagus. Dasarnya apa? Ya karena kami senang Pak Jokowi yang mimpin. Ini bukan soal Pak Jokowi yang mimpin. Fakta di lapangan itu pandemi ini belum tertangani, dan bahkan bikin proyeksi bahwa 2, 3, 4 tahun ke depan juga kita masih hidup dengan itu tuh. Jadi kalau dibilang ya udah tertangani dengan bagus, lalu orang menganggap ya udah kalau begitu nggak perlu lagi ada PPKM segala macam kan. Jadi pujian dari para ketua partai ini itu justru membatalkan
keadaan data yang sebenarnya tuh. Ini juga sinyal palsu. Mereka yang nonton menganggap, oh ya kalau udah bagus ngapain Sri Mulyani masih mau minta utang lagi tuh untuk hal yang sama soal membiayai pandemi ini kan. Jadi kontras itu selalu jadi ya, bukan sekedar jadi bulian, jadi tertawaan publik aja begitu pidato itu, begitu video itu dipublish ya orang tertawa lagi. Iya, ya. Nah, yang juga bahaya ini kelihatannya kan kalau Anda amati di media sosial banyak sekali ya potongan pujian-pujian dari para ketua partai itu dipadatkan jadi dalam beberapa menit pendek dan disebar di media sosial gitu. Jadi ini memang sebuah kampanye komunikasi ya yang dirancang dengan sangat detail. Jadi dimulai dengan pidato para ketua-ketua partai yang kemudian ditunda dulu penayangannya, kemudian disebarkan video-video pendeknya, dan kemudian para buzzer dan para pendukung presiden menyebarkan ke media sosial. Nah, tapi saya berpikir ini kan berbahaya buat Pak Jokowi karena dengan begini Pak Jokowi itu dibuai dengan apa ya? Dengan Nina Bobo yang palsu gitu. Itu maksudnya video itu supaya tiba di lembaga survei sehingga lembaga survei nanti akan naikkan lagi legitimasi Pak Jokowi itu kan. Kan barusan lembaga survei bikin survei habis-habisan bahwa Presiden Jokowi yang percaya kemampuan Presiden Jokowi menyelesaikan pandemi ini cuma 20% atau 30% bahkan paling tinggi itu. Cuman segitu, tiba-tiba ketua-ketua partai bilang 100% kita percaya tuh. Jadi sebetulnya itu bertentangan aja kan. Jadi apa sebetulnya intinya? Intinya adalah meminta lembaga survei mengkoreksi hasil temuan mereka bahwa Jokowi hanya dipercaya 30% kemampuan menangani pandemi ini. Selebihnya nggak ada yang percaya. Jadi seolah-olah kalau 7 ketua partai bicara bahwa Jokowi dipercaya, maka publik menganggap Jokowi dipercaya. Ini kan perlunya riset, perlunya survei yang basisnya adalah statistik, yang basisnya adalah ekstrapolasi itu, bukan karena diucapkan oleh 7 orang ketua partai lalu dipublikasi habis-habisan oleh Seknek maka berubah temuan dari lembaga survei. Justru lembaga survei yang bahkan kita curigai kalau di bidang politik itu pasti karena ini isu politik kita seringkali courting kan. Ini lembaga survei sendiri bilang bahwa ya itu udah sedikit banget orang yang percaya bahwa Jokowi berhasil menangani pandemi. Ya. Nah makanya itu saya jujur memang seperti Anda juga saya terheran-heran gitu dan saya membayangkan memang begitu dalam situasi ada seorang tadi Anda sebut tadi sebagai ada kepala keluarga yang sedang sakit keras gitu, kemudian istrinya, anak-anaknya semuanya adik-adik dari si kepala keluarga ini meyakinkan dia, wah Anda baik-baik saja sehat, makin bagus kondisi. Padahal kesehatannya sebenarnya memburuk gitu. Jadi ini membesarkan hati saja gitu di saat-saat kondisi memburuk. Saya lihat ini sisa-sisa feodalisme. Dia tetap aja feodalisme ada di istana. Kan Ibu Mega mesti ingat bahwa seminggu lalu dia baru kritik Jokowi, masa tiba-tiba udah berubah tuh pikirannya. Demikian juga ketua-ketua partai yang lain yang dapat laporan dari konstituennya di bawah. Nanti konstituen PDIP, Gerindra, segala macam di bawah itu merasa heran. Bagaimana mungkin uang kita masih berantakan kok di bawah tuh. Bahkan datanya sampai sekarang belum bisa di reliability-nya belum bisa dipastikan itu kan. Kan Pak Luhut justru yang janjikan kita perbaiki dulu datanya. Itu belum pernah diumumkan bahwa data resminya begini nih. Jadi datanya belum selesai tapi puja-puji udah duluan itu. Itu namanya feodalisme atau ya menjilat sebetulnya. Atau istilah populernya ini ngabalinisasi. Kalau kata para netizen pada akhirnya semua menjadi ngabalin juga. Oke. Nah, jadi ngabalin menjadi subkultur dari politik kita tuh. Ya. Ini menarik saya kira fenomena. Nah, satu lagi nih bisa jadi kajian yang menarik itu karena kemarin kan kita ingat bagaimana ngabalin bahwa dia rela disebut penjilat karena itu demi kebaikan bangsa dan negara gitu. Jadi Ngabalin sekarang senang bahwa dia banyak teman itu. Ya. Kan Ngabalin bilang, apa aku bilang? Kan semua akhirnya jadi penjilat itu kan. Jadi dia tertawa-tawa justru karena metodenya dipakai secara resmi oleh kabinet. Ya. Oke, kita biarkan saja kalau mereka memang pada akhirnya seperti itu. Tapi
tentu kita perlu mengingatkan kepada para viewer kita, terutama anak-anak muda, bahwa culture semacam itu culture feodal, bukan culture yang baik, yang nggak boleh dicontoh. Itu biarkanlah para politisi, para ketua umum politisi yang melakukan itu, kita jangan ikut-ikutan. Kita harus tetap kritis, dan ini dalam rangka mengingatkan Pak Jokowi bahwa bagaimanapun juga para epidemiolog, para pengamat internasional menilai bahwa kita masih sangat buruk. Saya ini khawatir kalau kemudian disebut sudah baik, dan Pak Jokowi juga merasa, oh ya nggak ada persoalan. Kan bahaya kalau seorang kepala negara, negaranya sedang ada persoalan, dan dia merasa bahwa nggak ada persoalan. Ya, Pak Harto juga begitu kan, kalau lagi ngumpulin menteri-menteri itu semuanya puja-puji itu. 2 bulan kemudian menteri yang puja-puji itu semuanya mundur dari kabinet, kan itu nggak jujur sebetulnya. Jadi Pak Harto sebetulnya juga ditipu, demikian juga yang sekarang. Mengulang sesuatu yang apa namanya, gejala deja vu itu udah pernah terjadi, mau diulangi lagi sekarang. Jadi ya kita anggap aja bahwa kemampuan presiden akhirnya berhenti di dalam upaya atau sekedar dalam upaya untuk meminta pujian. Mestinya kan dia bilang, saya presiden, saya mendengar di itu hasil survei bahwa saya cuma dapat 30% tuh pengakuan bahwa saya mampu, dan saya kira ada benarnya tuh. Coba kasih saya data yang benar tuh. Kan baru ada diskusi yang tajam, bukan tiba-tiba bahkan di presidennya ada di cuman berjarak 40 cm dari podium itu kan. Presiden nunggu ini buka mulut apa isinya. Begitu satu orang memuji di depan, yang lain pasti ikut puji kan. Kan nggak mungkin kekagokan psikologi kalau di depan mimbar itu ada presiden nunggu kalimat pujian dari ketua partai, lalu ketua partai sedikit mengolah bahasa tubuhnya supaya seolah-olah memuji tapi ada pesan kritisnya tuh. Saya lihat di situ Pak Surya Paloh sebetulnya nggak mau memuji secara berlebihan, kan terlihat bahasa tubuhnya begitu tuh. Dan dia sulap kalimatnya itu dengan bahasa yang agak global gitu, tidak spesifik memuji. Kalau Erlangga kita paham, karena bagaimanapun juga Erlangga kan yang menjadi tanggung jawab PEN dan juga dan COVID ini. Jadi kalau dia menyatakan gagal, kan dia akan menilai dirinya gagal gitu. Sementara kalau ketua umum partai lain yang tidak terlibat dalam penanganan pandemi, kan dia tidak harusnya lebih bisa kritis gitu menilainya. Ini namanya jeruk ngupas jeruk. Oke lah, kita tinggalkan sajalah mereka yang saling memuji di antara mereka sendiri gitu, dan biarkan mereka puas dengan pujian mereka. Tapi ini ada satu kasus yang menarik saya kira berkaitan dengan Pak Luhut. Ya kalau Pak Luhut kan bukan ketua umum partai, jadi dia tidak ikut memuji presiden. Nah, ini Pak Luhut sedang mensomasi Haris Azhar. Jadi karena dianggap bahwa dalam perbincangan dengan podcastnya dengan Kontras yang menyebutkan bahwa Lord Luhut ini punya ikut bermain di tambang emas di Papua. Mestinya Pak Luhut somasi teman-teman ketua partainya itu tuh yang ada yang merangkap menteri. Karena barusan Pak Luhut sebulan lalu bilang saya minta maaf karena saya gagal gitu. Kok tiba-tiba sekarang dipuji-puji bahwa berhasil gitu kan. Pak Luhut aja sendiri tahu bahwa dia gagal dalam soal pandemi. Jadi dia mestinya somasi tuh. Kalian cabut pernyataan itu. Ini dia somasi Haris Azhar. Dan saya ikuti kasus itu, tapi itu kelihatannya salah fokus karena kan yang diucapkan oleh Haris dan Fathia itu membahas hasil riset dari beberapa LSM. Kontras memang ada di situ, LBH, Jatam, mungkin juga Greenpeace atau apa. Jadi kan LSM kita sekarang lagi berupaya untuk menyorot kerusakan lingkungan. Jadi itu belum selesai penelitiannya, maka dibahas sebentar. Kan itu tekniknya begitu kan, dibahas dulu, nanti ada input mungkin. Jadi kalau sekarang tiba-tiba disomasi itu agak susah, karena ini kajian akademis yang sedang risetnya kan pasti panjang, karena buat dapat data aja susah kan. Kalau saya misalnya mau riset tentang lingkungan di Papua itu, data tentang siapa yang dapat coupling di situ disembunyikan oleh BPN tuh datanya. Nah karena itu riset beginian itu riset gerilya. Nah karena itu dibocorkan pelan-pelan hasil risetnya di dalam percakapan Kontras dan Haris Azhar, Fathia dan Haris. Jadi itu adalah percakapan akademis yang harus justru didukung mestinya oleh Pak Luhut. Kalau Pak Luhut bilang apa istilah Pak Luhut?
tersinggung karena pakai kata bermain-main di bermain tambang itu, kan itu artinya kata bermain lalu jadi buruk gitu. Berarti Pak Luhut mesti bilang saya nggak bermain di situ, yang bermain di situ itu yang buruk tuh. Ini soal biasa aja kan, kalau Pak Luhut memang ada investasi di situ ya nggak ada soal kan. Tapi sekali lagi karena Pak Luhut punya jabatan, maka ini menggemparkan karena bagaimanapun somasi itu, walaupun itu personal, tapi itu melekat pada jabatan Pak Luhut. Secara politis ada jabatan yang membentak atau menegur Haris Azhar sebagai LSM tuh, sebagai masyarakat sipil tuh. Di situ saya kira konyolnya. Ya, tapi yang Tapi orang nggak ada soal buat saya, ya oke silahkan. Ya. Tapi ya oke harus. Yang banyak disoroti itu adalah persoalannya yang menyampaikan ini adalah juru bicara Menko Marinvest. Ini kan orang jadi bingung, ini sebenarnya dia jubirnya Pak Luhut atau jubirnya Menko Marinvest, karena saya kira ketika yang disoroti adalah soal bisnisnya Pak Luhut, ini kan persoalan pribadi Pak Luhut ya, lepas dari persoalan kenegaraan dan posisi beliau itu. Ya itu menduanya di situ kan. Sudah berkali-kali kita tahu semua aktivitas politik Pak Luhut itu akhirnya dibebankan jawabnya pada juru bicara. Padahal juru bicara itu juru bicara kementerian. Kalau aspek politik dari Pak Luhut kan itu harusnya Pak Luhut sendiri yang bertanggung jawab atau cari juru bicara lain. Dalam soal bisnis juga mestinya ke juru bicara lain tuh. Jadi ini intinya keadaan kita juga tumpang tindih dalam berbagai macam pengetahuan kita, dan itu membingungkan orang. Ini kenapa tiba-tiba soal tambang itu mesti juru bicara Menko yang ucapkan itu. Kan Menko kedudukannya sebagai institusi, padahal yang dibahas oleh Haris itu adalah Pak Luhut sebagai pemegang saham di situ tuh. Dan itu artinya riset terhadap pemegang saham. Yang memang di Indonesia kan rumit banget buat tahu siapa megang saham siapa. Berkali-kali mungkin sahamnya diselundupkan atau nama lain. Itu pentingnya riset. Jadi saya menganggap Haris Azhar membuka percakapan tentang riset lingkungan dan dimulai dengan kasus Pak Luhut yang dianggap punya saham di situ. Jadi itu biasa aja kan. Nanti risetnya berkembang lagi ya. Mungkin suatu waktu risetnya bilang, oh enggak, udah terjadi pengalihan kepemilikan tuh. Kan ini ongoing research tuh. Ya. Ini kita tunggu karena batas waktunya kan hari ini ya, hari Senin ya, Pak Luhut memberikan batas waktu agar Haris Azhar dan Fathia untuk minta maaf. Tapi sebenarnya begini, kita yang akan kita soroti adalah persoalan etika dalam hal ini ya. Ketika ada seorang pejabat yang merangkap jadi pengusaha, akhirnya muncul konflik-konflik semacam ini ya. Di media saja kan, saya perlu mengingatkan juga, di media itu kita ada yang disebut dengan teori firewall teori. Itu teori tembok api gitu ya. Kalau kita lihat di media-media di Amerika misalnya, ketika dulu ada space iklan itu ada garis tipis gitu, itu menunjukkan bahwa antara redaksi dengan bisnis itu dipisahkan. Bayangkan untuk orang media saja kita itu keras sekali deh, firewall itu, jadi temboknya itu pagar api itu yang itu artinya nggak boleh dilanggar, ketika melanggar itu akan terbakar. Ini bersoal independensi editorial saja, apalagi berkaitan dengan kekuasaan kan harusnya bisa lebih keras lagi temboknya. Itu yang harusnya diterangkan oleh Pak Jokowi pada menteri-menterinya tuh, supaya tembok itu jelas itu, supaya orang tidak menilai bahwa kekuasaan itu menyelundup ke wilayah kebijakan publik, terutama dalam pengawasan masyarakat sipil tuh. Kan ini terbalik akhirnya kan, istana mengawasi masyarakat sipil kan, jadi dikacau kan. Lokataru itu adalah masyarakat sipil, Kontras itu masyarakat sipil tuh, LBH segala macam itu masyarakat sipil. Jadi di dalam kasus ini LBH, Kontras, 5 organisasi yang justru sedang riset tentang lingkungan itu justru di backup oleh semacam paradigma dunia bahwa kita ingin menyelamatkan lingkungan. Kan di seluruh dunia soal kerusakan lingkungan ini jadi isu utama tuh. Itu juga yang Pak Jokowi nggak paham sehingga masih terus ngotot buat pindahin ibu kota. Jadi satu paket sebetulnya pekerjaan dari masyarakat sipil untuk menyelamatkan lingkungan. Dengan konsekuensi mesti membongkar perlahan-lahan, risetnya panjang. Jadi itu yang mestinya dibantu oleh Pak Luhut sebetulnya tuh. Jadi Pak Luhut bisa datang kan, oke, Haris
undang saya mau terangkan itu di podcast Anda. Undang juga beberapa LSM yang lagi riset itu lebih bermutu sebetulnya, sehingga terjadi percakapan metodologis di dalam podcastnya Haris Asrar. Jangan sekedar nyuruh juru bicara buat ini somasi ini, bukan, ini adalah soal yang disebut menguji kuesioner awalnya tuh, lalu lakukan konseptualisasi dalam riset. Riset mereka ini masih berlangsung dan masih panjang itu intinya. Nah, itu juga bisa membuat seorang yang ingin riset jadi khawatir. Baru mulai riset udah diosomasi tuh. Jadi itu kondisi akademis harus justru masuk di dalam keprihatinan istana tuh terhadap isu lingkungan terutama, atau extractive industries itu. Yes. Gitu. Oke, kita tunggu saja perkembangannya bagaimana, tapi mudah-mudahan saja Pak Luhut mendengar saran Anda tadi. Dan kita akan tunggu kalau Pak Luhut bersedia tampil, jangan hanya di podcastnya dia di Corbusier ya, jadi tampil di Haris Azhar pasti akan keren sekali kalau Pak Luhut bersedia hadir sendiri. Ya. Yes. Kita nonton sama-sama, kita ikut viralkan itu nanti. Ya, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Oke, FNN.